Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Ibu Triwahyuni Setianingsih. Dalam hal ini, Putri akan menyampaikan mata pelajaran IPS pada pembelajaran kali ini. Kita membahas bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-8, di mana pertemuan yang ke-7 pada waktu itu kita sudah mengadakan penilaian harian yang pertama. Baiklah, akan kita mulai saja. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah mobilitas sosial. Pada mobilitas sosial yang akan kita bahas adalah pengertian, yang kedua yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga faktor pendorong mobilitas sosial, yang keempat yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Dilanjutkan yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada dua bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi, pergerakannya vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Sedangkan bentuk mobilitas sosial yang kedua, yaitu mobilitas sosial horizontal, adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Kita lanjutkan ke faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial ada 6. Yang pertama yaitu faktor struktural. Adalah jumlah relatif dari posisi tinggi yang dapat dan harus diisi dan kemudahan yang dapat diperoleh. Adapun faktor struktural yang terlibat adalah pekerjaan, tingkat fertilitas, dan sistem ekonomi. Faktor yang kedua yaitu faktor individu adalah kualitas seseorang dalam hal tingkat pendidikan, penampilan, dan keterampilan pribadi. Faktor individu yang mendorong terjadinya mobilitas sosial adalah keberuntungan, keterbukaan terhadap mobilitas sosial, dan perbedaan kemampuan.
faktor pendorong yang ketiga, yaitu faktor sosial. Mobilitas sosial yang dapat terjadi pada struktur sosial yang modern dan terbuka, sehingga memungkinkan adanya perubahan. Perbedaan struktur sosial akan mendorong masyarakat yang berada di golongan bawah untuk meningkatkan status sosialnya. Faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat mendorong individu untuk melakukan mobilitas sosial. Faktor yang kelima, faktor politik. Situasi politik yang tidak stabil dalam suatu wilayah juga dapat memicu terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang terakhir yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan ke faktor penghambat mobilitas sosial. Ada dua. Yang pertama yaitu kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Faktor penghambat yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Demikian materi pembelajaran pada kali ini yang merupakan mobilitas sosial, baru 4 hal yang kita bahas. Untuk menutup pembelajaran pada kali ini, kalian akan diberi tugas, di mana ada 3 tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian mobilitas sosial. 2, berikan contoh mobilitas sosial vertikal ke atas. 3, sebutkan faktor pendorong mobilitas sosial. Demikian, tugas dikerjakan pada kertas HVS folio bergaris, dikumpulkan besok bersama-sama dengan tugas mata pelajaran yang lain oleh orang tuamu ke sekolah. Demikian Putri Wahyuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.